Nah, mereka selalu menghina saya karena donasi-donasi katanya. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Di ini semuanya ya, diambil, dikirim semuanya. Ada juga rekening saya di Amerika. Aja taruh arde, aja taruh atua. Elo dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Nasib tragis penghina Islam, penghujat Rasulullah, siapa lagi kalau bukan Gembeludin Birahim, ya. Setelah mengaku katanya bisa berbahasa monyet, mengaku begini dan begitu, selang beberapa lama kemudian ngomong sama mobil, terus disambung dengan ngomong sama anjing, lalu ngemis donasi pada jemaatnya. Kalian orang Kristen harus benar-benar mendonasikan uangmu berapa aja lah, meski 20.000 sebulan, yang penting rutin katanya. Orang ini yang keluar dari mulutnya cuma sumpah serapah, cuma caci maki terhadap Islam, terhadap Rasulullah, teman-teman ya. Dan orang ini masih petantang petenteng, ya, masih petantang petenteng, meminta agar supaya 300 ayat di dalam Al-Qur'an dihapus katanya. Tapi lihatlah balasan Allah untuk sang penista agama, penghujat Rasulullah ini, teman-teman. Allah hancurkan kehidupannya, Allah hancurkan rumah tangganya, Allah hancurkan harta-hartanya, dan sekarang menjadi pengemis, ya. Sekarang menjadi pengemis rohani, pemulung rohani, terus menjadi gembel rohani pula, teman-teman. Dan 2 hari yang lalu Saifuddin Ibrahim ini menulis status di akun Facebooknya. Sangat tragis, dan tentunya Saifuddin Ibrahim memang pantas untuk menerima itu semua. Langsung ya, kita baca akun Facebook daripada penista agama, penghujat Rasulullah ini, teman-teman ya. Azab Allah itu nyata, jangan main-main. Oke, ini dia ya. Ini adalah akun Facebook dari Gembeludin Birahim ya, teman-teman. Bekerja di ladang Tuhan, Abraham bin Moses. Ya, kita langsung ke sini, teman-teman. Saya baca ya. Teman-teman, kalau ada iklannya langsung di skip saja ya. Untuk urusan iklan khusus untuk channel saya, langsung di skip saja, teman-teman. Nah, ini dia. Abraham bin Moses, integritas. 2 hari yang lalu ya, teman-teman. Integritas. Seorang ibu punya anak 3 perempuan semua. Mencintai seorang lelaki yang sudah punya istri, anak 2, dan istrinya itu bendahara dalam yayasan yang dipimpin oleh ibu anak 3 itu. Kasihan bendahara itu karena bosnya pacaran dengan suaminya. Kasihan ya, teman-teman. Sakit pasti apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Saifuddin Ibrahim ini pasti sangat sakit, dan itu mencolok mata daripada Saifuddin Ibrahim. Seorang wanita itu adalah kehormatan bagi suami, ya. Kalau istrinya selingkuh, betapa hinanya si suami tersebut, teman-teman. Ditinggal mentah-mentah, ditinggal berdiri begitu saja. Ya, kalau berdiri, punya Saifuddin Ibrahim kan sudah nggak bisa berdiri. Kita lanjut. Sekarang bendahara itu tidak bekerja lagi karena malu. Dia sering tidur bungkus kepala dengan selimut. Suaminya juga
sudah 3 bulan gak ke kantor ke pengacaraan di kebun jeruk. Karena saya terus tanyakan ke bosnya mengenai perselingkuhan mereka. Sementara suami ibu tiga anak perempuan itu ditinggal di luar negeri. Nah, siapa lagi kalau bukan Saifuddin Ibrahim, ya, atau Gembeludin Ibrahim. Sementara suami ibu 3 anak perempuan itu ditinggal di luar negeri. Ya, rasakan aja lah, Din. Apa yang terjadi di dunia ini itu semuanya terjadi atas izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama teman-teman, Gembeludin Ibrahim ini kerap kali menghina-hina keimanan saya sebagai seorang muslim, mencaci maki Rasulullah, memfitnah Rasulullah, dikatakan begini dan begitu gitu kan. Lihatlah balasan dari Allah untuk Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ditinggal istrinya. Bukan ditinggal begitu saja, tapi ditinggal selingkuh dengan laki-laki yang lain. Kita lanjutkan teman-teman. Untuk urusan iklan, skip saja, nggak apa-apa ya. Inikah integritas yang selalu diagungkan oleh ibu 3 anak itu? Tanda tanya. Di manakah rasa malu? Di manakah rasa malu itu? Ya, menurut saya sudah nggak ada malunya. Menurut saya pribadi loh ya, dalam tanda kutip sudah nggak punya malu, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki, sama-sama nggak punya malu dalam tanda kutip. Sekali lagi ya, ibu itu sudah menulis 3 buku motivasi kerohanian. Nah ini teman-teman, menulis buku motivasi rohani tapi dirinya selingkuh gitu kan. Kan ngakak teman-teman ya. Hidup menjadi manusia itu harus begini dan begitu, tidak boleh melakukan dosa begini dan begitu. Yang ngomong ternyata selingkuh, yang ngomong ternyata rela di poliandri. Rela di poligami katanya ya, kata Saifuddin Ibrahim. Ya begitulah mereka teman-teman, khususnya Gembeludin Ibrahim ini. Sangat tragis hidupmu Din, sangat tragis. Oke, kita lanjut teman-teman. Setan manakah yang merasuki hati mereka? Ya saya nggak tahu setan yang mana. Bagaimana kalau 3 anak ibu itu menjadi pelakor seperti mama mereka? Ya tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan anak-anaknya juga akan melakukan hal yang sama. Karena contoh daripada anak-anak itu adalah orang tua, entah itu bapak ataupun ibu. Kalau bapaknya sudah nggak becus seperti Saifuddin Ibrahim, apa yang bisa diharapkan oleh anaknya gitu kan? Kalau ibunya melakukan hal yang demikian, yang selingkuh, bukan tidak mungkin putri-putrinya juga akan melakukan hal yang sama gitu kan. Ibu aja dulu begitu, kenapa saya tidak gitu kan ya. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun masalahnya, apapun persoalannya, tetap Saifuddin Ibrahim yang salah. Saifuddin Ibrahim yang menghujat Islam, mencaci maki Islam, menghujat Rasulullah, menghina Rasulullah. Sekarang ditinggal pergi oleh istrinya ya. Istrinya digondol orang lain. Rasain lo Din ya, menderita di usia senja. Baik, kita lanjut teman-teman. Betapa malunya dunia pelayanan ini. Ya malulah, masa enggak malu disebut hamba Tuhan ya. Saifuddin Ibrahim disebut pendeta, padahal dirinya bukan pendeta. Saifuddin Ibrahim bukan pendeta, tapi dianggap sebagai pendeta gitu kan. Malu. Dari situ aja udah malu, bukan pendeta ngaku pendeta gitu kan. Terus betapa malunya dunia pelayanan ini. Ya kalau punya malu, takutnya kan sudah nggak punya malu teman-teman ya. Kita lanjut. Bahkan ibu itu memakai mobil pelayanan suaminya untuk pacaran kesana kemari. Hai, sakit hatimu Din, di usia renta, terlontang lantung di Amerika, ditinggalkan oleh istri. Penghujat Rasulullah tak akan hidup tenang teman-teman.
Salah satu contohnya ya ini, ya. Bahkan ibu itu memakai mobil pelayanan suaminya untuk pacaran ke sana kemari. Apakah karena suami ibu ceritanya nih si Ibun nih teman-teman ya. Ceritanya si Ibun memakai mobil Saifuddin Ibrahim, ya, memakai mobil Saifuddin Ibrahim untuk pacaran ke sana dan kemari. Bagai disayat-sayat sakitnya hati, betapa sakitnya hati, bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa. Jerah bercinta, jerah, menangis di akhir musim. Penghujat Rasulullah menderita di usia senja, teman-teman. Ya, kita lanjut. Apakah karena suami ibu 3 anak itu adalah anjing mati? Nah, ini yang selalu dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Ya, saya hanyalah anjing mati di hadapan anak-anak saya, di hadapan keluarga saya. Ya, masuk akal jika Saifuddin Ibrahim adalah anjing mati di hadapan istrinya. Kenapa? Mobilnya dipakai, hartanya dikuras, rumahnya katanya dijual, mobilnya katanya dijual, surat tanahnya juga katanya berpindah tangan. Ya persis. Ya, masuk akal jika Saifuddin Ibrahim dianggap sebagai anjing mati. Menderita hidupmu di usia senja, Din. Lalu diperlakukan seperti itu sekian. Ini adalah status dari Abraham Ben Moses atau Saifuddin Ibrahim, kalau saya menyebutnya Gembeludin Birahim 2 hari yang lalu, teman-teman. Menderita, teman-teman. Ya. Penghujat Rasulullah ini, penghujat Islam, pemfitnah Islam ini tak akan hidup tenang. Di dunia ini tak akan hidup tenang, apalagi di akhirat kelak. Gitu kan? Ya, begitulah nasib si penista agama, penghujat Rasulullah yang menderita di usia senja. Saifuddin Ibrahim. Halo, Saifuddin Ibrahim, apa kabar? Sakit hati dan menangis di usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.